Kita update informasi dari lokasi bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Nyoman, apakah jumlah alat berat yang datang ke lokasi sudah bertambah untuk melakukan evakuasi atau bagaimana laporan Anda terbaru dari sana? Baik, saudara, pada malam ini memang petugas tim SAR gabungan yang terdiri dari anggota kepolisian, tim SAR dari pemadam kebakaran, dan juga petugas dari ambulans serta sejumlah relawan terus berdatangan ke lokasi kejadian ambruknya bangunan pondok pesantren di kawasan Buduran Sidoarjo ini. Dan tadi terlihat memang ada sekitar 3 alat berat yang telah masuk ke sekitar pondok pesantren untuk melakukan upaya evakuasi terhadap sejumlah korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan. Dan saat ini petugas kepolisian juga masih melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar jalan raya ini untuk melakukan rekayasa lalu lintas agar sejumlah warga yang akan masuk ke dalam akses pondok pesantren ini tidak diperbolehkan karena banyak petugas dari tim SAR gabungan ini masih berlalu lalang untuk melakukan upaya evakuasi. Dan memang sejumlah kerabat dan juga keluarga dari para santri ini juga terus berdatangan ke kawasan pondok pesantren untuk mengetahui informasi terbaru terkait peristiwa dari ambruknya bangunan ini. Nyoman, saya konfirmasi lagi. Gitu. Berapa jumlah korban yang masih terjebak? Baik, dari posko yang ada di sekitar Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini tercatat ada 21 korban hijau, yakni luka ringan, terus ada 22 korban dengan label kuning atau luka berat, serta 1 korban merah atau kritis, dan 1 korban dengan label hitam, yakni meninggal dunia. Namun hingga saat ini kami akan terus mengupdate informasi terbaru jumlah korban yang telah dievakuasi ke rumah sakit, karena seluruh rumah sakit yang ada di kota Sidoarjo ini juga terus menerima sejumlah korban yang berhasil dievakuasi. Namun saat ini memang upaya evakuasi yang utama dilakukan oleh petugas tim SAR hingga malam ini, yakni terbukti dengan mendatangkan alat berat dan lampu agar menerangi lokasi kejadian ini. Dan sejumlah ambulans juga telah standby di sekitar lokasi kejadian ambruknya bangunan di pondok pesantren ini, Mas Sister. Nyoman, ada informasi dari lokasi jumlah yang terjebak, Nyoman? Baik, untuk jumlah yang terjebak memang belum ada pasti jumlahnya berapa, namun kalau dari informasi dari warga sekitar, yakni saat kejadian memang saat itu tengah dilaksanakan sholat asar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan memang para santri sedang melaksanakan sholat dan tiba-tiba bangunan yang bertingkat tersebut ambruk hingga diduga banyak santri yang terjebak di dalam, namun ada beberapa yang berhasil menyelamatkan diri dan menderita luka ringan yang saat ini telah dilakukan perawatan oleh tim medis. Dan kami akan terus menggali informasi terkait jumlah berapa santri yang ada di dalam bangunan yang runtuh tersebut yang saat itu sedang melaksanakan sholat asar. Ya. Nyoman, mengingat ini merupakan bangunan bertingkat begitu, apakah Anda mendapatkan informasi bakalan ada tambahan bantuan alat berat misalnya ke lokasi? Ya, pasti. Jadi petugas tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi, yakni dengan mendatangkan sejumlah alat berat dari kota Sidoarjo ini dengan cepat untuk melakukan upaya evakuasi, karena mengingat bangunan yang ambruk itu cukup luas, namun belum diketahui berapa luasannya. Namun waktu saya berada di sekitar TKP memang melihat bangunan yang ambruk tersebut cukup luas, dan petugas gabungan dari yang dibantu relawan juga masih ada di TKP untuk bahu-membahu melakukan upaya evakuasi tercepat agar seluruh korban yang diduga masih ada di dalam reruntuhan tersebut berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Dan hingga saat ini petugas juga masih terus melakukan pengaturan di sekitar jalan raya agar memastikan akses menuju pondok pesantren tersebut lancar digunakan oleh petugas dari evakuasi.
Pak Sister. Sementara jumlah petugas apakah juga ditambah karena tadi Wagub Emil mengatakan bahwa proses evakuasi akan terus dilakukan. Artinya sampai semua benar-benar terevakuasi baru proses evakuasi dihentikan begitu ya, Nyoman ya? Ya, betul sekali. Jadi petugas terus ditambah dan saat ini saya juga telah melihat tugas dinas perhubungan dan juga Satpol PP untuk membantu di lokasi melakukan pengaturan arus lalu lintas agar lancar dan tidak menyebabkan kemacetan. Dan petugas dari tim evakuasi juga terus ditambah agar upaya evakuasi benar-benar berhasil dilakukan pada malam ini dan seluruh korban juga telah dilakukan evakuasi, dilakukan upaya evakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Dan alat berat juga terus berdatangan dan ambulan juga masih terus berdatangan, mengalir berdatangan ke lokasi kejadian untuk standby jika ada korban yang ditemukan langsung bisa dibawa ke rumah sakit, My Sister. Iya, karena tadi Anda mengatakan bahwa tiba-tiba ada yang ambruk begitu ya, sehingga banyak para santri melarikan diri. Kita bersyukur ada yang berhasil menyelamatkan diri, tapi sayangnya masih banyak yang terjebak. Apakah ini memang dari pantauan di lapangan atau mungkin laporan dari petugas tentu saja, kalau Anda sudah dapatkan, ini masalah konstruksi? Baik, hingga saat ini petugas masih fokus melakukan upaya evakuasi di lokasi kejadian dan belum bisa digali informasi terkait penyebab dari runtuhnya bangunan tersebut. Namun saat kami lihat di lokasi kejadian memang bangunan seperti berlangsung tahap pembangunan karena masih belum selesai 100%, artinya jadi bangunan tersebut masih seperti dalam tahap proses pembangunan dan bangunan tersebut bertingkat di sekitar tengah di pondok pesantren itu, My Sister. Baik, terima kasih Nyoman. Nanti saya update lagi informasi terkini dari sana. Selamat kembali bertugas. Dari Nyoman kita bergeser ke Mahendra dari Rumah Sakit Siti Hajar. Mahendra, bisa Anda sampaikan informasi berapa banyak korban ataupun pasien yang akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Siti Hajar? Ya, saat ini memang di Rumah Sakit Siti Hajar dari data yang ada di posko, kebetulan ini pihak Rumah Sakit Siti Hajar telah membuat posko untuk melakukan mitigasi terkait jumlah korban dan kondisinya. Dari posko ini sendiri diketahui bahwa ada 45 korban yang telah dibawa ke Rumah Sakit Hajar Surabaya. Sementara untuk kondisi ataupun perawatannya saat ini dilakukan di Rumah Sakit Siti Hajar diantaranya adalah 21 korban ini kategori luka ringan, 22 korban merupakan korban luka berat dan 1 korban merupakan korban yang masuk kategori kritis serta 1 korban lainnya meninggal dunia atas nama Ibrahim asal dari kota Surabaya. Sementara saat ini memang di Rumah Sakit Siti Hajar banyak dari keluarga korban yang berdatangan untuk melakukan pendataan dan juga mencari keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar. Memang untuk korban dari runtuhnya Ponpes Al-Kozini ini sendiri tidak hanya dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar, namun juga di Rumah Sakit daerah Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Untuk keseluruhan data memang kita belum mengetahui, hanya untuk Rumah Sakit Siti Hajar ada sejumlah korban yang memang selamat dan hanya mengalami luka ringan akan segera dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Ya, demikian. Dan seluruh keluarga korban sudah sampai di rumah sakit? Ya, ini memang saat ini Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo juga telah membuat posko untuk pendataan korban dan juga untuk menerima informasi sebanyak apapun dari pihak keluarga terkait kondisi dari korban saat ini sendiri. Memang untuk saat ini kondisi korban ada sebanyak 45 yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Dari jumlah tersebut 1 korban atas nama Ibrahim berusia 15 tahun asal kota Surabaya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 6 sore tadi. Iya. Dan yang bisa Anda informasikan saat ini, apakah tenaga medis di sana dapat mumpuni karena jumlah yang datang cukup banyak ya? Anda tadi mengatakan sekitar 45. Ya, memang untuk tenaga medis di sini memang sangat dimaksimalkan untuk menangani sedikitnya 45 korban yang
dirawat ataupun dibawa ke Rumah Sakit Sedajar. Namun memang untuk jumlah korban lainnya ataupun korban lainnya tidak hanya dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, namun juga dibawa ke Rumah Sakit Daerah Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Untuk dua rumah sakit ini, yaitu Rumah Sakit Daerah Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Delta Surya sendiri, belum terkonfirmasi berapa korban yang dibawa ke rumah sakit tersebut dan bagaimana kondisinya saat ini masih belum ada informasi dari pihak terkait. Baik, terima kasih Mahendra atas laporan Anda. Nanti kami update lagi informasi terkini dari sana. Selamat malam. Dan Saudara Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan masih terdapat sejumlah korban yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan pesantren. Dirinya pun menambahkan pemerintah daerah pun mengerahkan sejumlah bantuan termasuk dapur umum hingga oksigen bagi korban yang masih terjebak. Masjid Al-Hujini Pondok Pesantren ini lagi roboh mulai jam 3:30 tadi. Kegiatan anak-anak sholat dan ngaji ya. Nah, hari ini kita siapkan, ambulan sudah siap, alat berat sudah siap. Nah, karena ini evakuasi kita, medannya kan sangat berat karena banyak bangunan yang rubuh semua. Nah, ini alat berat masih belum bisa kerja. Ya, ini kita masih nunggu. Ya, nanti arahan dari BPD provinsi seperti apa, kita nunggu semuanya. Ya, karena tadi semuanya sudah sebagian dibawa ke rumah sakit. Nah, ini masih ada yang di bawah, anak-anak ada yang nangis. Ada yang meninggal. Jumlahnya berapa kita belum bisa mengetahui karena kondisinya masih tertutup dengan bangunan-bangunan itu semuanya. Betul ya. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali.